Pemirsa Saburai TV, baik lagi bersama saya Zulfi dan sekarang juga masih bersama Bapak Anca ya Pak, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran. Oke Bapak, kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol asik ini mengenai pendidikan nih, terdapat di Kabupaten Pesawaran Bapak. Nah, untuk zaman-zaman sekarang ini Pak, ini kan lagi masa-masa libur ya Pak, sudah masuk libur ya? Nanti sudah. Untuk menyongsong tahun ajaran baru Kabupaten Pesawaran ya Pak, telah mempersiapkan juga nanti kan kurikulum baru seperti tadi kurikulum Merdeka yang baru saja launching Bapak. Iya. Nah ini kira-kira bisa lagi dijelaskan sedikit Bapak gambaran lagi mengenai kurikulum Merdeka ini supaya nantinya para orang tua dan juga murid itu bisa memahami kurikulum Merdeka ini Bapak. Oke, jadi kurikulum Merdeka ini sekaligus didukung oleh platform Merdeka Belajar. Jadi platform Merdeka Belajar itu bisa diakses ke semua guru, semua kepala sekolah dengan mengaktifkan akun belajar masing-masing guru. Jadi di dalam platform Merdeka Belajar itu sudah tersedia semua yang dibutuhkan guru dalam mulai dari modul, bahan ajar, bahan simulasi, termasuk juga bahan-bahan untuk pengayaan informasi guru. Jadi guru nggak perlu pusing-pusing lagi, jadi sesuaikan dengan apa yang ada, disampaikan untuk diterapkan kepada murid-muridnya. Jadi mempermudah guru untuk mengarahkan minat siswa. Jadi kurikulum Merdeka ini juga dia lebih mendalam, lebih spesifik, dan juga mudah diterima oleh tujuannya mudah diterima oleh siswa. Jadi semua yang dibutuhkan guru untuk melaksanakan tugasnya tersedia di platform tersebut. Itu. Jadi memang betul penekanan kurikulum Merdeka ini akademik dan best practice, kombinasi itu. Jadi selain siswa diedukasi di kelas, dia juga ada best practice yang dilakukan di rumah untuk mengarahkan minat siswa tadi terhadap mata pelajaran yang dipilihnya. Jadi contohnya gini, di kurikulum Merdeka di SMP, IPA dan IPS itu dijadi satu, dikombin. Jadi pelajaran IPA itu kalau dulu kan hanya keilmuan yang diajarkan, tapi dengan dikomunikasikan dengan IPS, jadi keilmuan itu yang bisa diterapkan di lingkungan sosial. Jadi dia pemanfaatannya dengan lingkungan sosial keseharian siswa, jadi bisa lebih mudah diterima. Gitu, Jadi ini juga tadi menarik Bapak, ketika ilmu dari IPA juga di IPS digabungkan menjadi satu begitu Pak. Dan juga tadi mengenai masalah platformnya Bapak. Berarti ini sudah dipersiapkan semuanya ya Bapak? Sudah. Dan kira-kira kalau misalnya untuk platform ini, kira-kira orang tua yang di rumah ini bisa nggak Bapak untuk mengontrol anak-anaknya di sekolah gitu melalui platform yang dibuat dari kurikulum Merdeka ini? Itu salah satu yang saya tekankan kepada kepala sekolah. Jadi bagaimana guru kelas atau wali kelas bisa menerapkan informasi dua arah antara sekolah dengan orang tua. Di kami itu di salah satu sekolah itu ada namanya penerapan buku kuning. Nah, kami sebut seperti itu. Ada salah satu sekolah kami. Jadi sekolah itu kalau kita dulu memang buku komunikasi antara guru dan orang tua. Jadi apa yang diajarkan guru itu disampaikan dengan orang tua melalui buku komunikasi itu ya. Jadi termasuk orang tua, apa yang memang dikeluhkan orang tua, kendala anak-anaknya mereka di sekolah itu disampaikan melalui itu. Itu kalau komunikasi memang bisa indirect. Kalau direct kan bisa komunikasi pakai grup WA, WhatsApp antara orang tua di kelas dengan wali kelas, itu ada. Jadi bagi kendala orang tua yang memang tidak ada fasilitas itu, dia bisa memanfaatkan buku komunikasi itu. Jadi apa yang diharapkan dari kurikulum Merdeka itu bisa tercapai gitu. Tadi untuk masalah tercapainya Bapak, ya. kira-kira implementasi yang
yang sudah dicapai Pak oleh Kabupaten Pesawaran ini kira-kira sudah sejauh apa Pak mengenai kurikulum Merdeka ini? Iya. Dari 11 Februari 2022 di launching, kurikulum Merdeka ini kemarin surat keputusan dari Kemendikbud Ristek sudah keluar bahwa 15 sekolah kita yang mengajukan untuk menerapkan kurikulum Merdeka itu sudah disetujui. Saya apresiasi khusus seperti yang saya bilang tadi. Jadi tandanya dunia pendidikan kita ini sudah mulai bergeliat lagi. Sense of krisisnya sekolah sudah mulai timbul. Sense of belongingnya sekolah sudah mulai timbul. Buktinya belum woro-woro aja dia sudah mendaftarkan diri. Dia sudah update, artinya mengikuti perkembangan dunia pendidikan terbaru. Kepala sekolah itu yang perlu kita tularkan kepada yang lain. Karena 2 tahun diberikan kepada kita untuk bisa menyiapkan segala sesuatunya biar bisa beroperasi penuh di 2024 kurikulum Merdeka. Ini juga sekaligus saya sampaikan kepada teman-teman kepala sekolah. 15 sekolah yang sekarang berjalan ini bisa diikuti, jangan ragu. Jadi contoh ya, sekolah modelnya lah nanti bagaimana. Jadi kurikulum 2000 sampai sekarang kan masih dibeli keleluasaan nih untuk memilih kurikulum. 2013 kurikulum darurat yang kita terapkan COVID kemarin dan kurikulum Merdeka. Kita juga bisa menilai keefektifan kurikulum ini. Jadi bagaimana hasilnya. Jadi siswa yang sekolah-sekolah yang menerapkan 3 kurikulum ini bisa kita petakan bagaimana outcome yang ingin kita capai gitu. Jadi bisa ada perbandingan gitu, Bang Zulfi. Dan kira-kira nanti Bapak target kedepannya untuk dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran untuk agar seluruh sekolah kira-kira ntar dapat menerapkan kurikulum dari Merdeka ini, kira-kira langkah-langkahnya itu apa saja Pak yang sudah dilakukan? Iya, kalau sekarang on progress, sekarang sifatnya on progress. Jadi kan kurikulum Merdeka ini kan difokuskan untuk guru dan tenaga pengajar. Nah, sekarang ini kita menyiapkan SDM kita untuk bisa menyerap dan menerapkan, dan yang pasti untuk mengerti apa itu kurikulum Merdeka ya. Jadi selain mereka melihat dari learning by doing ya, dengan sekolah yang 15 yang menerapkan yang sekarang mereka juga harus membedah lebih dalam platform Merdeka Belajar itu yang sudah disediakan, dan itu parameter seorang guru itu sudah membuka platform Merdeka Belajar itu bisa kita lihat. Kenapa? Akun belajar guru itu bisa kita cek kapan dia login di platform itu, kapan dia buka, dia belajar, itu bisa kita cek. Jadi sense of crisis guru itu terhadap isu aktual itu bisa kita lihat. Ya, terkadang kan gini, kita pesimis terhadap kawan-kawan yang dapat amanah mengajar di tempat terjauh, terluar, perbatasan. Tetapi 15 sekolah ini yang sudah mendaftarkan untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini, itu rata-rata dari kecamatan yang jauh. Iya. Jadi ini membuktikan bahwa mereka nggak kalah loh dengan yang di kota. Ada semangat. Iya, ada semangat untuk itu. Nah, ini yang harus kita apresiasi gini. Jadi semangat guru-guru itu di tempat-tempat yang notabene jauh dari jangkauan malah bisa sama dengan di kota. Baik pemirsa, nggak ngerasa ini kita sudah di ujung acara, dan Bapak Anca boleh kita berikan closing statement untuk para pemirsa di rumah. Oke. Kepada sahabat-sahabatku kepala sekolah se-Kabupaten Pesawaran, marilah kita bersama-sama kembali bersemangat untuk membangun dunia pendidikan dan mewujudkan misi Bupati Pesawaran, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak. Ya. Baik pemirsa, sampai di sini bincang-bincang kita. Jangan lupa saksikan terus Saburai Talk di Saburai TV. Saya Zulfi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa.